Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dalam apa? Kondisi susah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha hadhihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Usikum wa iyaya bitaqwallah haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini kembali dan senantiasa kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi hari yang berkah ini ternyata Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kita suatu kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang mungkin sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Nikmat kita masih bisa kembali membuka mata kita di pagi hari ini. Nikmat kita bisa kembali bernafas di pagi hari ini. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup untuk kita. Kesempatan yang diangan-angankan oleh orang-orang yang terlebih dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memperbanyak amal salih, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Bahkan di hari kiamat kelak, orang yang hidupnya mungkin setiap atau sejak dia mukallaf atau sejak dia lahir hingga dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun ia masih berangan-angan untuk tetap kembali dihidupkan dunia ini. Untuk apa? Agar bisa memperbanyak amal salih yang ia rasakan begitu nikmatnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan amal salih yang pernah kita lakukan, dan juga kita bisa kembali mengevaluasi diri kita untuk kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap perbuatan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala
merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, yaitu beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sosok manusia mulia yang Allah pilih dari sekian banyak manusia untuk mengemban risalahnya, untuk menjadi seorang rasul yang mengajarkan umat manusia jalan yang benar, sikap yang tepat untuk melewati hari demi hari yang ia lalui di kehidupan dunia ini. Siapa saja yang kemudian menjadikan beliau sebagai suri tauladannya dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka jaminan keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat pun akan dapatkan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir di pagi hari ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari kiamat kelak mendapatkan syafaat beliau dan bersama-sama beliau mau mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tentunya akan menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi. Ada kalanya kita melewati hidup ini sesuai dengan keinginan kita. Dan ada kalanya kita menjalani kehidupan di dunia ini itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, karena tidak selamanya apa yang kita inginkan di dunia ini bisa kita raih. Sebagaimana tidak selamanya angin itu bertiup sesuai dengan keinginan kita. Artinya ada kala kita mendapatkan kesenangan, ada kala kita mendapatkan kesedihan, kesulitan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah hakikat dunia. Ya. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian kalau seandainya kita ingin hidup enak terus di dunia ini. Ya. Karena apa? Satu-satunya tempat untuk kita bisa menikmati kehidupan yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang tidak ada lagi kesengsaraan, hanya satu tempatnya. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin kita ini hidup di dunia ini sedih terus, sulit terus, tidak. Ada kalanya kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Bahkan seorang penyair Arab, ya, ia menggambarkan tentang kehidupan dunia ini dengan syairnya. Seraya berkata apa? Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Sururun wa huznun wajtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma suqmun wa afiyah. Ia mengatakan apa? Samaniyatun. Ada 8 kondisi. Tajri 'alan nasi kullihim. Ya. Semua manusia akan melewati 8 kondisi ini ketika dia hidup di dunia ini. Walabud dalil insani yalqa thamaniyah. Dan mesti selagi dia adalah manusia akan melewati 8 hal ini. Apa yang 8 hal tersebut? Sururun wa huznun. Senang, sedih. Artinya yang namanya manusia hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti pernah melalui saat-saat di dalam kehidupan di dunia ini atau di dalam kehidupannya di dunia ini kondisi di mana dia senang, bahagia, dan kondisi dia sedih. Artinya apa?
Tidak mungkin dia sedih terus sejak lahir sampai akhir hayatnya. Begitu juga sebaliknya, nggak mungkin dia senang terus. Mesti ada sedihnya, mesti ada tidak enaknya. Nah itu dua yang pertama. Kemudian apa? Ijtima'un wa furqatun. Setiap manusia mesti akan melewati yang namanya pertemuan dan perpisahan. Ya, karena kita semua ini Bapak Ibu sekalian mesti ada yang namanya pertemuan dan ada yang namanya perpisahan. Ya, jangankan kita bersama teman sejawat kita, teman karib kita, ya, kita dengan keluarga kita saja itu ada pertemuan dan ada perpisahan. Seorang suami dan istrinya, ya, seorang ayah, ibu dan anaknya, itu ada kalanya mereka bertemu dan ada kalanya mereka apa? Berpisah. Tidak bisa lengket terus, tidak bisa. Ya, mesti ada saatnya dia akan berpisah. Itulah hakikat dunia. Ada pertemuan dan ada perpisahan. Kemudian apa katanya? Yusrun wa usrun. Ada kalanya kita mendapatkan kondisi-kondisi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita tuh mudah aja. Ya. Ada itu kondisi-kondisi seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hambanya tersebut. Dan ada kalanya kita sulit. Sulit pokoknya. Perkara kita sulit, urusan kita sulit. Nah, kemudian apa? Tsumma suqmun wa afiyah. 7/8-nya adalah ada kalanya kita merasakan sakit, mulai dari sakit yang ringan ataupun sakit yang parah, dan ada kalanya kita tidak merasakan sakit atau dalam kondisi sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran umum tentang kehidupan di dunia ini. Artinya tidak ketemu Bapak Ibu sekalian kalau seandainya kita pengen enak terus. Ya, apalagi di dunia ini. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dalam apa? Kondisi susah. Dan dunia ini Allah ciptakan bukan untuk kita bersenang-senang. Tapi apa? Dunia ini untuk kita bersusah payah dan untuk itu diuji. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bersama bahwa ternyata kehidupan di dunia ini ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita mudah urusan kita, ada kalanya kita sulit, maka kita harus menentukan pilihan kita untuk mensikapi berbagai macam kondisi dan situasi yang mesti akan kita hadapi di dunia ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita, agama Islam, agama yang kita wajib bangga dengannya. Kenapa bangga? Karena ajaran Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan setiap pemeluknya seluruh hal, segala hal. Ya. Sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Ya. Bahkan di dalam kamar mandi pun kita diatur oleh Islam. Itu yang menjadi membuat seorang Yahudi tertarik sekali dengan agama Islam ini. Kenapa? Karena agama Islam ini masalah kamar mandi pun diatur bagaimana adab-adabnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya agama kita Islam, ajaran Islam itu memberikan pilihan atau menjadikan kita atau mengarahkan kita untuk memilih bagaimana kita mensikapi kehidupan yang beraneka ragam situasi kondisinya ini dengan apa? Dengan menikmati hidup tersebut. Itu pilihan, Pak. Ya. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kesedihan, kemudahan, ya, dan lain sebagainya, beraneka ragam, ya itu apa? Ajaran Islam mengarahkan kita bagaimana kita bisa menikmati hidup kita. Nah, itu. Bukan kemudian meratapi kehidupan kita. Capek kita, Pak, kalau hanya meratapi kehidupan kita. Ya. Tapi apa? Coba nikmati hidup ini. Ya. Nikmati setiap hari, bahkan setiap detik yang Allah berikan kepada kita di kehidupan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang nikmati hidupmu.
Ya, orang itu kalau membayangkan semuanya nikmati hidup ilmu itu artinya nikmat itu adalah sesuatu yang enak-enak saja. Ya, kalau yang sulit bagaimana bisa menikmatinya Ustaz? Ya. Kalau yang nikmat-nikmat iya bisa kita nikmati. Yang sulit seperti apa kita bisa menikmatinya? Ini menjadi pertanyaan besar, kok bisa nikmati hidupmu? Ya, apalagi yang mungkin Allah takdirkan hidupnya lebih banyak sulitnya dibandingkan enaknya. Lebih banyak sedihnya dibandingkan senangnya. Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada yang kemudian lebih banyak sulitnya. Tapi kalaupun ada, tidak apa-apa. Itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati hidup ini tidak selamanya menikmati sesuatu yang enak-enak saja. Kita bisa menikmati sesuatu kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa menikmati situasi yang itu mungkin menjadikan kita meneteskan air mata. Ya. Sebagaimana seseorang bisa menikmati susu yang manis rasanya dan ada kalanya dia bisa menikmati pahitnya kopi yang dia minum di pagi hari. Ya. Nah, ini orang-orang yang kemudian cinta atau senang, terbiasa minum kopi. Ya, apalagi dia sudah memiliki kebiasaan tertentu dan sangat suka minum kopi, itu ada kalanya dia bisa menikmati kopi walaupun pahit. Semakin pahit semakin nikmat. Nah, ini yang bisa merasakan orang-orang yang tahu ilmunya Pak ya. Kalau kita yang nggak pernah ngopi, nggak senang ngopi, mana bisa tahu ya bagaimana bisa menikmati kopi pahit itu. Ya, taunya pahit nggak bisa kita minum. Tapi orang yang kemudian mengetahui cara menikmati kopi yang pahit, itu setiap tegukan air kopi yang ia minum itu bisa dia nikmati. Nah, begitu juga kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian. Artinya jangan kita bayangkan kita hanya bisa menikmati hidup ini hanya ketika kita lapang, banyak hartanya, mudah urusannya. Enggak. Ya. Ajaran kita, ajaran Islam ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu kita juga bisa menikmati kehidupan kita walaupun dalam kondisi kita sedih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan timbul pertanyaan, bagaimana sih maksudnya kita bisa menikmati hidup kita di dunia ini? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menikmati hidup kita ini yang pertama adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Tanpa ilmu Bapak Ibu sekalian, kita sulit untuk bisa menikmati hidup ini. Jangankan bisa menikmati, menghadapi kehidupan yang sulit saja kita sudah kewalahan. Ya, bagaimana sampai derajat bisa menikmati kehidupan di dunia ini? Maka untuk bisa menikmati hidup ini adalah butuh ilmu Bapak Ibu sekalian. Bukankah wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali itu bukan diperintah untuk sholat. Yang pertama kali itu bukan diperintah untuk membayar zakat. Yang pertama kali bukan diperintah untuk berangkat haji. Tidak juga untuk berpuasa Ramadan. Wahyu yang pertama kali yang Allah turunkan sebagai pedoman untuk umat manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama di surah Al-Alaq. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita pentingnya ilmu. Dengan apa? Memerintahkan Iqra. Iqra itu adalah simbol utama untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Baca. Ya, bacalah. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra, apa jawaban beliau? Ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Baca apa? Ya, kita tahu ya, Nabi Muhammad SAW itu apa? Ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa baca tulis. Kok disuruh baca? Nah, artinya apa?
maksud dari Iqra itu bukan hanya membaca seperti ini, tapi bagaimana bisa kita mengambil ilmu, membaca kehidupan ini, mengumpulkan sebanyak-banyaknya ilmu. Untuk apa? Agar kita jelas mengetahui kemana arah hidup kita ini dan untuk apa hidup kita ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah menuntut ilmu, perintah kita untuk mencari ilmu ini di awal wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perintahnya bukan hanya sekali. Apa? 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra lagi. Iqra wa rabbukal akram. Ini menarik. Ternyata apa? Namanya belajar itu Bapak Ibu sekalian tidak cukup hanya sekali 2 kali saja. Harus berkali-kali. Ya. Karena orang kalau seandainya dia merasa cukup dengan belajar, di saat itulah dia mulai bodoh. Ya. Kenapa? Karena masih banyak sekali ilmu yang belum dia ketahui. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita diperintahkan untuk belajar sejak buayan hingga apa? Liang lahat. Artinya tidak ada istilah waktu tuh habis untuk belajar. Ya. Walaupun kita sudah di usia senja, tetap selagi ada kesempatan untuk belajar, belajar. Ya. Selagi kita ada kesempatan untuk bertolabul ilmi, dimanapun itu, kapanpun itu, pastikan kita termasuk orang yang hadir di kalangan orang-orang yang sedang mencari ilmu. Nah bahkan tadi ya diungkapkan 2 kali, ini mengisyaratkan bahwasanya apa? Tidak cukup belajar cuma sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun, tidak cukup. Ya, semakin banyak kita belajar, semakin lama kita belajar, semakin kita menyadari ternyata banyak sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala yang belum kita ketahui. Bahkan walaupun kita sampai mati pun itu masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Maka umat Islam ini seharusnya adalah umat yang pembelajar. Umat yang siap terus belajar. Umat yang semangat untuk menuntut ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, mari ya untuk bisa menikmati hidup kita ini, yuk kita bersama-sama rajin belajar. Rajin menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, baik di tempat ini maupun tempat-tempat lainnya. Intinya apa? Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang memberikan pencerahan kepada kita, menjelaskan kepada kita bagaimana kita mensikapi hari demi hari yang Allah berikan kepada kita di kehidupan dunia ini. Nah itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ilmu yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dan juga baginda Rasulullah SAW menuntun kita melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan sekedar ilmu umum ya, tapi apa? Lebih mengkerucut kepada ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ilmu ini ya, sebagaimana kita ketahui, man aradad dunya fa alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa ingin dunia, Bapak Ibu sekalian ingin dunia, bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa yang ingin hidupnya bahagia kelak di akhirat, dengan apa? Dengan ilmu juga. Siapa saja yang menginginkan kedua-duanya, maka apa? Itu semua harus dengan ilmu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar atau menuntut ilmu ini menjadi suatu keniscayaan yang harus kita pastikan kita termasuk di dalamnya. Ya. Bagaimana kita semangat untuk menuntut ilmu? Ya. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Maka mari perbanyak kaji Al-Quran. Ya, kalau bisa apa? Selain membaca Al-Quran tiap hari, kita coba baca, tadaburi, bahkan kaji tafsirnya, agar kita tahu ya apa sih perintah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kita bisa selamat dan bisa menikmati kehidupan kita di dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya ilmu untuk kita bisa menikmati hidup. Ya, dan ilmu ini enggak sekali Bapak Ibu sekalian, enggak bisa satu kali majelis sudah paham semuanya, enggak. Tapi butuh kemudian bermajelis-majelis. Nah, itu apa? Semangati diri kita.
Ya, pentingnya ilmu ini Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam kehidupan kita. Ya, Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala mengawali bab dalam kitabnya Sahih Bukhari apa? Babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Pentingnya ilmu sebelum berkata dan juga berbuat. Artinya pastikan sebelum kita ngomong, itu omongan kita didasarkan dengan ilmu. Sebelum kita berbuat apapun yang kita ingin perbuat, pastikan perbuatan kita itu apa? Didasari dengan ilmu. Ya, sehingga apa? Bisa tepat sesuai dengan yang kita inginkan dan sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Agar kita bisa menikmati hidup ini, agar bisa kita mengetahui bagaimana caranya kita bisa menikmati ya kondisi-kondisi yang tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita, bahkan kondisi-kondisi sulit yang tidak sedikit meneteskan air mata kita, membuat kita tidak bisa tidur di malam hari dan lain sebagainya. Maka apa? Pastikan kita senantiasa menuntut ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, akan semakin banyak arahan-arahan, tips-tips yang akan mengarahkan kita bagaimana kita bisa menikmati hidup ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menikmati hidup kita ini, khususnya hidup di dunia ini, yaitu apa? Sadarilah, sesungguhnya hidup kita di dunia ini hanya sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, sadari. Kita hidup di dunia ini hanya berapa kali? Hanya sekali. Maka apa? Jangan sia-siakan hidup kita yang hanya sekali ini. Ya, kita bukan seperti orang-orang yang ada di film-film ya, film anak-anak itu, monsternya nyawanya ada 10 kali misalnya, mati sekali masih ada kesempatan 9 kali lagi hidup. Nah, ini misalnya anak-anak senang itu kan. Zaman dulu tuh ada Power Rangers dan lain sebagainya. Wah, itu musuhnya apa? Nyawanya banyak, mati sekali tidak apa-apa, masih ada 9 lagi nyawanya misalnya. Ndak Bapak Ibu sekalian, itu hanya film, itu hanya khayalan biasa. Ya, tapi kehidupan yang nyata yang ada di kehidupan kita saat ini, ketahuilah dan sadarilah bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya sekali. Maka apa? Jangan kita sia-siakan. Maka apa? Nikmati hidup ini. Nah, itu. Jangan kemudian kita habis saja dengan penderitaan saja. Jangan sampai kita tidak bisa move on dengan kondisi-kondisi sulit. Yuk kita bangkit. Ya. Yuk kita berusaha bagaimana kita bisa mewujudkan kebahagiaan bagi kita di dunia ini, khususnya sebelum kelak di akhirat. Ya, sadari ini. Maka ketika kita bisa sadar bahwa kita ini hidup di dunia ini hanya sekali, maka apa? Tidak pantas, tidak pas kalau seandainya kemudian kita sia-siakan hidup kita. Kita kemudian lalaikan kehidupan kita. Tapi apa? Pastikan ya, setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, itu semua tidak bernilai sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Jangan sampai salah langkah. Karena hidup kita di dunia hanya sekali. Dan pilihan kita cuma 2. Jalan ke jalan yang benar atau jalan ke jalan yang tidak benar. Maka apa? Tentukan pilihan kita sejak saat ini. Kita harus memilih langkah yang benar. Jangan menunda-nunda Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak tahu sampai kapan kehidupan kita yang sekali ini. Ya, mulai dari sekarang. Jangan menunda, nanti lah Ustaz, saya masih muda, masih energik, nanti kalau saya sudah tua, sudah pensiun, saya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjadi orang baik Ustaz. Kalau sekarang ini saya masih energik, sayang, eman-eman. Ya, eman-eman kalau saya sedang hebat-hebatnya seperti ini, kemudian saya tidak menikmati dan kemudian tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Pastikan karena kita hidup di dunia ini hanya sekali, jangan sampai hidup kita yang hanya sekali ini apa? Kita salah langkah dalam memilih jalan. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak salah langkah dalam memilih jalan di kehidupan dunia ini? Pastikan akhirat menjadi orientasi kehidupan kita. Jadi pastikan setiap aktivitas kita itu kita timbang dengan akhirat kita. Ketika kita ingin berbuat apapun, ya, melakukan apapun, pastikan, coba lihat, kalau kita lakukan hal ini menguntungkan akhirat saya atau merugikan, atau sebaliknya merugikan akhirat saya.
Itu coba ditimbang. Seseorang yang kemudian menjadikan akhirat sebagai orientasinya, ya, setelah dia kemudian mengetahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dunia. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 2 rakaat tadi yang mayoritas kita melaksanakannya sebelum salat subuh, yaitu bagian sedikit dari akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat fajar, salat subuh tadi, itu apa? Kata Rasulullah SAW, itu lebih baik dibandingkan apa? Dunia dan seisinya. Cuma 2 rakaat, sedikit secuil akhirat, itu apa? Lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Artinya kita hidup di dunia ini tujuannya apa? Kejar akhirat, bukan mengejar dunia sebanyak-banyaknya. Karena sebanyak apapun dunia yang kita miliki, itu bagi akhirat hanya secuil. Ya, sudah secuil, enggak lama lagi. Sudah secuil apa? Itu hanya sementara. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, pilihlah wal akhiratu khairu wa abqa. Pilihlah akhirat yang mana kehidupan akhirat itu apa? Khair, jauh lebih baik dibandingkan dunia, wa abqa, dan lebih kekal. Kalau di dunia ini sebanyak apapun harta yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu semua pasti akan kita tinggalkan. Pilihannya 2, kita yang akan meninggalkannya atau dia yang akan meninggalkan kita. Itu saja. Itu yang kita ingin perjuangkan, itu yang menjadi sebab kita capek letih di dunia ini. Sayang sekali, sayang energi kita. Kalau seandainya apa? Hidup kita hanya untuk mengejar dunia, apalagi wal iyadu billah, hanya karena mengejar dunia kita menghalalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu realita yang saat ini kebanyakan dilakukan oleh manusia. Hanya untuk mengejar kenikmatan dunia yang hanya sedikit, secuil, dan tidak lama lagi, ya, tidak kekal. Itu banyak orang yang kemudian berletih payah, berangkat pagi pulang malam, banting tulang memeras keringat, bahkan berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendapatkan kenikmatan di dunia. Ini sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Mari rubah saat ini, mulai hari ini rubah. Jangan sampai orientasi kita hanya mentok di akhirat, tapi apa? Jadikan orientasi kita panjang sampai ke akhirat. Dan pastikan kehidupan di dunia ini kita bisa lalui, kita bisa sikapi semuanya dengan orientasi apa? Akhirat. Bagaimana kita bisa menggapai kehidupan yang bahagia kelak di akhirat. Nah itu, karena memang dunia kita tidak bisa kemudian bisa enak terus. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengetahui hidup kita di dunia ini hanya sekali, maka mari kita mencermati suatu ungkapan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau pernah mengatakan apa? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, ya ini khususnya untuk Muhammad tapi juga untuk kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu. Ini artinya apa? Kita diperintahkan untuk menikmati hidup ini Bapak Ibu sekalian. Nikmati hidup ini, ya. Ish ma syi'ta. Nikmatilah hidupmu atau hiduplah sesukamu. Kita mau gaya hidup ini seperti apa? Silahkan. Ya, mau kita pilihan hidup seperti apa? Silahkan. Mau desain rumah seperti apa? Silahkan. Mau kendaraan seperti apa? Silahkan. Ya, kalau yang belum menikah mau cari pasangan seperti apa? Silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Ingat-ingat engkau akan mati. Siapapun kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, sejauh mana kita, sebanyak apapun orang yang mengenal kita, itu apa? Tidak akan bisa menyelamatkan kita dari yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap makhluk yang bernyawa mesti akan menghadapi atau menemui yang namanya kematian. Maka apa? Silakan kita nikmati kehidupan ini, tapi tentunya ingat akan ada kematian, akan ada akhirat. Maka apa? Jangan sampai salah langkah kita dalam menikmati hidup ini. Nah, pastikan dalam kita menikmati setiap hidup kita ini, baik dikala kita senang ataupun dikala kita sulit, itu apa? Sesuai dengan tuntunan Allah dan juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama.
yang dijelaskan oleh para ulama. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya, kami gariskan tentang para ulama ini karena kita tidak bisa langsung memahami apa yang Allah inginkan dan juga apa yang Rasulullah SAW ajarkan tanpa melalui ulama. Maka perlu kita kemudian menghormati ulama. Perlu kita kemudian memperhatikan para ulama karena merekalah yang akan mengantarkan kita kepada pemahaman apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ya, nah ini penting kita kemudian untuk membela ulama dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian kita mengawali hidup kita dengan ilmu dan kemudian kita menyadari bahwasanya hidup kita ini hanya sekali di dunia ini, maka nikmati hidup kita itu sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, ya, dan juga nikmati hidup kita ini dengan berorientasi akhirat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita pastikan dalam setiap aktivitas kita, pada setiap ibadah kita itu kita hadirkan al-khauf war-raja wa mahabbatullah. Pastikan agar kita bisa menikmati kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian, pastikan setiap ibadah yang kita lakukan, salat subuh yang tadi kita laksanakan ya. Kemudian juga setiap aktivitas bapak-bapak yang mungkin berangkat kerja, ke kantor dan lain sebagainya, ibu-ibu yang kemudian sibuk memasak di rumah, kemudian merapikan rumah dan lain sebagainya. Untuk bisa menikmati setiap aktivitas dan ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan dalam setiap ibadah dan juga aktivitas kita itu kita hadirkan al-khauf war raja wa mahabbatullah. Apa itu al-khauf? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja apa? Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dan juga ditambah dengan mahabbatullah. Itu apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita akan bisa merasakan kenikmatan hidup kita, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah kita bisa merasakan nikmatnya aktivitas kita, ya, menikmati seluruh kondisi yang kita alami dalam kehidupan dunia ini. Kapan? Ketika kita bisa menghadirkan al-khauf war raja wa mahabbatullah. Rasa takut dan juga pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketiga hal ini Bapak Ibu sekalian, al-khauf war raja wa mahabbatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa kita hadirkan kemudian apa? Tanpa dilandaskan kita mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tanpa dilandasi apa? Ma'rifatullah. Ya, karena bagaimana kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak mengetahui ya siapa Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana azabnya. Ya, begitu juga kita tidak bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih tipis pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kaji, ya, kaji hal-hal yang kemudian berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuahkan al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, war raja, rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatullah, bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya menjelaskan bahwasanya kita harus seimbang antara khauf dan raja. Ketika kita beribadah, melaksanakan sholat, maka kita bayangkan ya apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah kita. Dan kita bayangkan juga begitu besarnya balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah. Begitu juga seluruh aktivitas, bukan hanya ibadah di masjid saja. Ya, ibadah di jalan. Ya, di jalan ini bisa kita beribadah, Pak. Jadi bukan hanya di masjid saja. Artinya jangan kita sempitkan pemikiran kita ibadah itu hanya di masjid saja. Enggak. Ya. Kata para ulama, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, mendefinisikan ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardhah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan apa? Namanya ibadah itu adalah ismun jami', satu kata yang mengumpulkan. Likulli ma yuhibbuhullah wa yardhah, mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwal, baik berupa ucapan, wal af'al, baik perbuatan, adz-dzahirah wal batinah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak oleh mata manusia. Artinya dengan definisi ini ternyata ibadah itu tidak hanya sempit di masjid saja. Tapi apa? Bisa keluar juga dari masjid.
ya, kita membersihkan jalan, menyingkirkan hal-hal yang bisa menghalangi jalan manusia, itu ibadah. Kita keluar bertegur sapa kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita dengan menampakkan senyuman yang manis, itu juga ibadah. Ya, kita menolong saudara kita mungkin di jalan membutuhkan pertolongan kita, itu juga ibadah. Ya, kita kemudian mencegah orang berbuat maksiat, itu juga ibadah. Artinya apa? Ternyata ibadah itu luas, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka pastikan kita bisa menghadirkan pada setiap aktivitas kita, pada setiap ibadah kita itu al-khauf war raja, dan diikuti dengan mahabbatullah, kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini salah satu yang puncak, ya, karena kalau orang itu sudah cinta kepada sesuatu, dia akan menikmati segala sesuatu yang ingin dicintai oleh yang dicintainya. Ya, orang yang sudah jatuh cinta, sudah kasmaran, yaitu apa? Sesuatu yang berat apapun yang membuat dia sedih, capek, itu akan dia nikmati. Kenapa? Untuk membuat orang yang dicintainya cinta kepadanya. Nah, seharusnya cinta ini, kata-kata cinta ini, seharusnya kita berikan yang paling tinggi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang kita cinta kepada suami kita, tidak dilarang kita kemudian cinta kepada istri kita, cinta kepada anak kita, bahkan itu perintah. Tapi apa? Jangan sampai kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi barometer untuk mencintai yang lainnya. Karena apa? Dengan kita memiliki kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita bisa menikmati setiap kehidupan, setiap detik, bahkan setiap hari demi hari yang kita lalui dalam kehidupan ini, apapun kondisinya. Baik yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu bisa kita nikmati. Kenapa? Karena kita dilandaskan dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lalui bisa kita nikmati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya al-khauf war raja ini harus seimbang. Ya, secara umum harus seimbang. Tapi ada kalanya al-khauf lebih dominan. Ya, lebih kita kuatkan. Ya, kapan? Ketika kita dalam kondisi terpuruk. Ya, ketika kita dalam kondisi sehat. Ya, khauf ini perlu kita tingkatkan. Kita lapang. Itu apa? Kita tingkatkan agar apa? Agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang sehat, orang yang longgar itu lebih berpotensi untuk bermaksiat dibandingkan orang yang sulit atau orang yang sedih. Ya, karena orang yang mudah, semuanya mudah baginya kehidupannya, itu lebih berpotensi untuk apa? Untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu boleh kita naikkan sedikit grade-nya khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Memberikan warning kepada kita. Untuk memberikan peringatan kepada kita agar kita jangan terjerumus dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus pada hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya kita perlu meningkatkan grade dari roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita dalam kondisi sakit, kondisi terpuruk, ya. Sehingga ketika kita dalam kondisi sakit, sedih, terpuruk, kemudian kita tingkatkan sedikit roja kita, pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan kita Kita akan menjadikan kita tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi disebutkan di mukaddimah awal tadi ya oleh Mbak Slamet, ada orang itu yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya. Ini kebanyakan di orang-orang yang kafir ya, tidak punya iman, khususnya di negara-negara besar, Jepang, Amerika dan sebagainya. Bahkan ada juga orang-orang yang Islam. Nah, ada juga yang kemudian memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Tadi dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak bisa menikmati hidupnya. Tapi kalau seandainya kemudian dia ketika dia kondisi-kondisi sulit, kondisi-kondisi dia kemudian terpuruk, dia ingat dan tingkat rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi, itu Itu akan memotivasi dirinya untuk bangkit dan tidak pernah berputus asa. Karena orang yang beriman, mukmin dan mukminah, tidak ada dalam rumus kehidupannya itu putus asa. Tidak ada. Ya, putus asa itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui ilmunya. Orang yang beriman, baik mukmin atau mukminah, itu tidak boleh ada dalam rumus kehidupannya itu istilah putus asa. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-khauf war raja ini menjadi hal yang penting. Ya, bagaimana kita menyeimbangkan, dan ada kalanya kita meningkatkan rasa khauf kita dan ada meningkatkan rasa roja saja. Dan tidak boleh salah satunya saja kita pilih.
Khauf saja, kalau kita hanya fokus pada khaufnya saja, melupakan ar-raja, itu tadi sama, akan menjadikan kita putus asa. Membayangkan betapa banyaknya dosa kita, membayangkan begitu mengerikannya azab Allah Subhanahu wa taala, hanya takut saja, itu apa? Menjadikan kita putus asa, kemudian kita tidak mau beramal lagi. Karena apa? Tadi ya sudah terlanjur banyak dosanya, sekalian aja. Ya, sebagaimana kisah seorang yang terdahulu, Pak, ya, yang kisah ini sangat masyhur, yang dia membunuh 99 orang, ya, kemudian dia ada keinginan untuk bertobat, ternyata apa? Ternyata dikabari oleh orang yang dia mintai nasihat, ternyata apa? Engkau sudah terlalu banyak dosamu, nggak bakal diampuni dosamu. Apa? Dia akhirnya putus asa, ya sudah disempurnakannya 100 orang dibunuhnya. Ya. Tapi apa? Ternyata masih terbesit untuk dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dia mendatangi orang salih, kemudian orang salih tersebut mengabarkan kepada dia, itu belum seberapa. Ya, 100 orang yang kau bunuh itu dosanya Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah kecil. Artinya apa? Selagi engkau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubatan nasuha, tadi ya, sama kita baca ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Selagi kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Nasuha itu dikatakan nasoha. Artinya apa? Yang menasehati kita untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Ya, kalau kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, setelah kita melakukan banyak kemaksiatan, maka apa? Allah tidak menghiraukan betapa banyaknya dosa kita. Akan Allah Subhanahu wa taala ampuni, karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, artinya kalau kita hanya takut saja yang lebih dominan dalam kehidupan kita ini, atau bahkan kita menyampingkan, menghilangkan ar-roja, itu menjadikan kita putus asa. Sebaliknya, kalau kita hanya roja saja, minta pahala saja, banyak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa kita ingat akan adanya azab Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan kita meremehkan perbuatan dosa. Ya, dengan anggapan, "Alah, enggak apa-apalah dosa, nanti kan juga kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya, itu kalau seandainya kita lupakan bosnya Allah Subhanahu wa taala selain Ghafurur Rahim, Allah juga apa? Syadidul Iqab. Allah juga apa? Sangat mengerikan azabnya. Maka apa? Jangan kemudian kita sepelekan. Janganlah, nggak apa-apa, bermaksiat aja, nanti kan kita bisa taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau seandainya ketika kita bermaksiat ada kesempatan untuk bertobat. Kalau seandainya kita bermaksiat, toh itu waktu terakhir kita hidup, gimana? Siap kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bermaksiat? Ini artinya Bapak Ibu sekalian, kedua hal ini harus seimbang. Ya, artinya apa? Apanya harus ada khauf dan roja dalam setiap ibadah dan aktivitas kita, agar apa? Tadi, agar kita bisa menikmati kehidupan dengan berbagai macam kondisi dan situasi yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Dan itu semua kita kuatkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ini bisa kita raih dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal rahmatnya, mengenal azabnya, yang itu semua akan menjadi kekuatan yang besar untuk kita bisa menikmati setiap apapun yang kita lalui dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bisa kemudian menghadirkan al-khauf war raja dan juga mahabbatullah dalam setiap ibadah dan juga aktivitas kita, maka selanjutnya adalah apa? Perlu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat-ingat terus tentang kaedah sabar dan syukur. Ya, karena emang kedua hal ini menjadi hal penting bagi orang yang beriman. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya sabar dan syukur ini, sikap sabar dan sikap syukur ini, sikap bisa bersabar dan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan dua bagian keimanan. Keimanan ini Bapak Ibu sekalian kalau mau dikumpulkan, maka apa? Dia akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menuntut dia untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kedua menuntut dia untuk bersabar. Kalau seandainya kemudian kita bisa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi segala situasi dan kondisi dalam kehidupan kita di dunia ini, maka apa? Tidak mustahil kita bisa menikmati hidup ini. Ya, tidak mustahil bagaimana kita bisa menikmati hidup ini. Sebagaimana tadi orang yang hobi minum kopi itu bisa menikmati pahitnya kopi walaupun pahit. Ya, tapi orang yang nggak tahu bagaimana cara menikmatinya, wah ini apa ini orang kopi pahit seperti ini kok bisa menikmati? Ya, tapi apa? Orang yang bisa menikmati adalah orang yang tahu ilmunya. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, sabar dan syukur ini perlu hadir terus dalam kehidupan kita. Ya, jangan hanya syukur saja. Ada kalanya kita harus bersabar. Hanya jangan sabar saja, ada perlunya kita bersyukur. Kedua hal ini harus kita hadirkan, karena dua hal inilah yang menjadi pokok dari keimanan kita.
Iman ini kalau dibagi menjadi dua, satu bagiannya adalah itu menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian yang lainnya menuntut kita untuk bersabar. Maka seorang yang bisa bersahabat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan pribadinya takjub. Pribadinya menakjubkan. Ya. Pribadinya bisa menikmati kehidupan dunia ini. Apa buktinya? Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam sebuah hadisnya yang sahih. Beliau mengatakan apa? Ajaban di amril mukmin. Sungguh menakjubkan sekali urusannya orang yang beriman itu. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya, seluruh urusannya, baik itu dia mudah, longgar, susah, sulit, sedih, sakit, sehat, itu apa? Kullahu lahu khair. Semuanya baik untuk dia. Ya, tidak ada yang kemudian kalau lapang, oh baik untuk dia. Kalau dia lagi sempit atau sedih, itu jadi penderitaan bagi dia. Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Ajaban ya amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Tentunya orang beriman di sini adalah orang yang bersemayam keimanan dalam jiwanya. Inna amrahu kullahu khair. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh perkaranya itu baginya baik semuanya. Kondisi apapun baik, kondisi apapun bisa dia nikmati. Dia dalam kondisi senang bisa dia nikmati, kondisi sulit pun dia bisa nikmati. Apa itu? In asabathu sarra syakara. Apabila dia mendapatkan kelapangan, kemudahan, kelonggaran, syakara, dia akan apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukurnya itu khairul lahu. Fakana khairul lahu. Syukurnya itu apa? Baik untuk dia. Karena orang yang bisa bersyukur, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, syukurnya itu akan menjadi pengundang nikmat yang lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya apa? La in syakartum, apabila kalian bisa bersyukur atas nikmatku, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La azidannakum. Ada dua penegas di situ, lam taukid sama nun taukid. Mesti aku akan tambah nikmatku tersebut. Artinya seorang beriman atau seorang yang kemudian bisa mensyukuri kelapangan, kemudahan yang Allah berikan kepadanya, itu apa? Itu akan menjadikan dia mengundang kenikmatan lainnya. Ya. Dia syukuri apa yang ada, itu akan mendatangkan kenikmatan lainnya. Maka ketika dia bisa mendatangkan kenikmatan lainnya, itu apa? Otomatis menjadi baik baginya. Wa in asabahu darra, wa in asabathu darra, apabila dia tertimpa sesuatu kesulitan, kesedihan, kesempitan, sabara, maka dia bersabar. Bahkan sabarnya itu pun baik untuk dia. Kenapa? Karena orang yang bisa bersabar itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi orang-orang yang sabar, khususnya di dunia ini. Karena sabar itu butuhnya di dunia. Kalau dari akhirat udah nggak ada lagi sabar dan syukur itu. Ya, cuma dua pilihannya, penderitaan terus di akhirat dia itu neraka Allah Subhanahu wa taala, atau kenikmatan terus di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia inilah kita butuh sabar. Ya, sulit menghadapi kesulitan, kesedihan, masa-masa sulit, sabar. Nah, kenapa? Karena sabar itu karena khairul lahu, itu adalah baik untuk kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Bahkan pahalanya apa? Ajrohum bighairi hisab. Apa? Sabar pahalanya itu tanpa hisab. Kalau kita mungkin sholat kita pahalanya sekian, ya, sedekah kita pahalanya sekian, tapi orang yang bersabar Allah berikan pahala tanpa hisab, saking banyaknya. Ya, maka apa? Sabarnya seorang yang mukmin itu akan khairul lahu, akan menjadi baik baginya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika orang bisa kemudian bisa bersabar, bersyukur, ini akan menjadikan dia bisa menikmati setiap kehidupannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kita bisa bersyukur dan kita bisa bersabar? Bapak Ibu sekalian, yang pertama, bagaimana caranya kita bisa bersyukur? Maka para ulama telah menjelaskan bagaimana agar kita bisa bersyukur. Di antara caranya adalah yang pertama, sadari dan ingat-ingat terus bahwa apapun kenikmatan yang kita rasakan saat ini, baik berupa kesehatan, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, istri yang salihah, suami yang salih, anak-anak yang baik dan salih-salihah, rumah yang indah dan lain sebagainya, itu semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala
mata. Bukan karena kehebatan kita, Pak. Jadi jangan sampai kita merasa kita ini bisa nikmat seperti ini itu karena kehebatan kita. Kenapa Bapak bisa sehat? Oh, karena saya rajin olahraga misalnya. Ya, itu benar wasilah. Tapi yang menjadikan kita sehat sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kemudian karena semata-mata karena kita rajin berolahraga. Kenapa kita banyak uangnya? Oh, karena saya banting tulang. Menguras keringat, berangkat pagi, pulang malam. Anak saya belum tidur, saya pun pulangnya mereka sudah tidur. Makanya saya uang banyak. Oh, enggak mesti. Betapa banyak orang yang membanting tulang, memeras keringat tapi enggak dapat apa-apa. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "I'lamu anna law ijtama'at annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad qadarallahu lak." Ketahuilah sesungguhnya, kalaupun seandainya ya seluruh umat manusia ini kemudian bisa berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, ketahuilah kemanfaatan tersebut tidak akan pernah engkau dapatkan kecuali apa? Itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wala ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad qadarallahu qad kataballahu lak. Sungguhnya apa? Kalaupun mereka sebaliknya memberikan kemudaratan kepadamu, sepakat untuk memberikan kemudaratan kepadamu, ketahuilah sesungguhnya apa? Ia tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepadamu kecuali apa? Hal tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kita syukur ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa bersyukur terus? Itu apa? Terus sadari apa yang kita miliki semuanya ini adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya sekedar ikhtiar. Ya, wasilah kita mengambil sebabnya, dan itu wajib hukumnya, berusaha. Adapun hasilnya itu merupakan semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bisa menyadari kalau seandainya setiap kenikmatan itu merupakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup bagi kita menjadi alasan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana lagi cara lain agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara lain agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Senantiasa kita ingat orang-orang yang ada di bawah kita dalam kenikmatan. Jangan lihat ke atas terus dalam masalah kenikmatan. Karena kalau kita lihat ke atas terus, kita merasa kurang terus kenikmatan ini. Tapi coba ketika kita melihat kenikmatan ini, lihat orang di bawah kita. Saat ini misalnya, kita dalam kondisi punya uang 1 juta. Ya, untuk keluarga kita. Bagaimana kita bisa mensyukurinya? Ya, untuk sebulan misalnya. Syukuri, lihat bagaimana ada orang yang punya uang hanya 500.000 untuk kehidupannya sebulan. Nah, ditambah keluarganya banyak lagi. Nah, itu kalau kita ingat terus orang yang di bawah kita dalam masalah kenikmatan, itu otomatis akan memotivasi kita untuk apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, kita punya uang 10 juta untuk sebulan, kita lihat oh ternyata tetangga kita ada 20 juta dia gajinya. Akhirnya itu apa? Tidak akan pernah bisa bahagia, tidak akan pernah bisa menikmati hidupnya. Kurang terus hidupnya itu. Kenapa? Karena yang dilihat adalah orang yang di atasnya terus. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa syukur, pertama pastikan kita menyadari setiap kenikmatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua apa? Sering-sering melihat orang yang di bawah kita. Ya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa bersabar dalam kondisi-kondisi sulit? Ustadz, sabar itu enak ngomongnya doang. Kalau sudah menghadapi sesuatu yang menuntut kita sabar, itu ternyata nggak semudah yang kita sampaikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Tidak ada hal yang tidak dijelaskan dalam Islam ini. Islam sudah mengabarkan bagaimana caranya agar kita bisa sabar. Tinggal kita mau atau tidak, itu saja pertanyaannya. Kalau kita mau, kita akan dapatkan solusinya. Tapi kalau kita tidak mau mengikutinya, ya sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan solusi tersebut. Nah, Islam mengajarkan kita untuk bisa bersabar dalam menghadapi setiap kesulitan apapun yang kita lalui dalam kehidupan ini. Dengan apa? Dengan pertama, kuatkan kembali al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Kuatkan lagi Bapak Ibu sekalian keimanan kita akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu rukun. Kalau rukun itu apa, Pak? Namanya rukun itu kalau tidak ada, tidak hadir, akan membatalkan sesuatu yang menjadi rukunnya. Salat. Ya, takbiratul ihram itu rukun salat. Kalau kita enggak takbiratul ihram, enggak sah salat kita, batal salat kita. Ruku itu juga rukun. Kok kita salat enggak mau ruku, enggak sah salat kita. Nah, begitu juga iman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan apa? Rukun iman dari 6 rukun iman yang sudah kita hafal bersama. Maka apa? Selain kita sudah beriman, kuatkan lagi. Ya. Bahwa apa?
Tidak ada sesuatu yang terjadi, bahkan sesuatu tersebut walaupun sesuatu tersebut sangat sulit kita hadapi, kecuali apa? Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat, tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak didasari dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun kita berat menghadapinya, mesti itu adalah baik untuk kita. Karena apa? Itu dilandaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana seorang ibu yang kemudian tidak mengizinkan anak balitanya bermain dengan silet. Kenapa? Itu akan melukai tangannya karena sangat tajam sekali. Nah, ketika ibu tersebut mengambil silet tersebut, walaupun anak tersebut nangis beronta-ronta, tapi apa? Apakah itu kemudian ibu tidak sayang kepada anaknya? Tidak. Ya, justru itu dilandaskan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya agar apa? Tidak terluka tangannya. Nah, ketahuilah sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke hamba-hambanya, terlebih lagi orang yang beriman, itu jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka apa? Lega kita, Pak. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kalau ketentuan Allah Subhanahu wa taala mesti dilandasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membebani manusia itu kecuali apa? Sesuai dengan kemampuannya. Nah, artinya apapun seberat apapun kondisi kita, sesulit apapun, yakinlah sesungguhnya kita bisa melalui hal tersebut, kita pasti bisa melewati hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit, sebenarnya ada beberapa hal, tapi berhubung waktu sudah habis, kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya dan menjadikan kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita bisa menikmati setiap kehidupan, setiap hari yang Allah berikan dalam kehidupan kita dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, kepada Allah mohon ampun. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.